Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Terus yang bekerja mendapatkan apa yang diharapkan. Amin. Di Indonesia ini setiap bulan Mei selalu diperingati dalam suasana duka. Buat sebagian orang yang mengalaminya pada bulan Mei tahun 1998, Indonesia mengalami peristiwa kelam sekaligus membanggakan, di mana rakyat berhasil menjatuhkan rezim otoriter yang bernama Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berkuasa tanpa terkalahkan selama 32 tahun. Lamanya tetapi tumbang Soeharto juga memakan banyak korban ya. Ratusan nyawa orang dan puluhan manusia tewas, sebagian tidak diketahui di mana kuburnya, seperti seorang penyair yang bernama Wiji Tukul misalnya. Pada masa Orde Baru, siapapun yang mengkritik pemerintah akan dihajar habis tanpa ampun, dan salah satunya Wiji itu sering mengkritik pemerintah lewat puisi-puisinya, dan sampai sekarang dia hilang dan tidak diketahui di mana kuburnya. Dan pertanyaan terbesar adalah, apakah generasi sekarang paham tentang peristiwa Mei 1998? Saya mencoba bertanya dengan beberapa generasi milenial atau juga generasi Z ya tentang itu. Dan saya nggak kaget mereka bahkan tidak tahu ada peristiwa 98. Generasi sekarang dibesarkan dengan banyak berita lewat media sosial dan lebih suka berita yang sifatnya instan. Mereka nggak paham sejarah, tidak merasa penting dengan sejarah, dan tumbuh tanpa sejarah. Coba kita pelajari apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dulu. Waktu memerintah ya, terlepas dari benar atau tidaknya sejarah tentang PKI ya, Soeharto melakukan revolusi besar di dalam sejarah Indonesia dan menanamkan sikap anti komunis, dan pemerintah untuk menanamkan sikap anti komunis itu dilakukan lewat pendidikan sejarah yang dimulai dari bangku-bangku sekolah dasar. Bukan itu saja, generasi 80-an dan 90-an pasti pernah mengalami situasi di mana kita diwajibkan nonton film tentang peristiwa gerakan PKI di seluruh stasiun televisi. Itu wajib ya, enggak boleh enggak. Soeharto itu sangat tahu kalau pendidikan sejarah itu sangat penting untuk menentukan arah negara ke depan. Tanpa sadar generasi lama disuntik vaksin anti komunis setiap hari lewat mata pelajarannya, juga tontonan, dan akhirnya tanpa terasa otak ya, banyak orang menjadi imun terhadap ajaran komunis dan berubah menjadi pembencinya. Pada sisi ini Soeharto sangat berhasil, hanya kemudian sikap anti komunis itu menjadi berlebihan dan menghukum banyak orang dan menjatuhkan banyak orang juga karena mereka dituduh komunis ya. Sejarah bisa dijadikan pengetahuan sekaligus dijadikan senjata untuk membunuh oleh Soeharto pada masa Orde Baru. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ketidaktahuan generasi muda yang sekarang terhadap peristiwa 98 sebenarnya adalah kesalahan kita semua. Ketika kita berhasil melakukan reformasi besar-besaran di dalam pemerintah Indonesia di tahun 98 yang berkuasa abai dan lupa bahwa pendidikan sejarah harus ditanamkan sejak pendidikan dasar ya. Kita lupa menaruh dasar-dasar. Kenapa reformasi itu diperlukan? Siapa pelaku-pelakunya? Kenapa hal itu harus terjadi? Nah, inilah ya, generasi-generasi ya sekarang ini
yang saatnya kemarin ya tahun 98 menguasai itu apa ya? Tidak memikirkan bagaimana harus menanamkan keberhasilan reformasi itu ya. Jadi sejarah itu penting ya. Sekarang sudah nasi Islam menjadi bubur ya. Jadi peristiwa Mei 98 itu bukan kesalahan mereka, tetapi kesalahan kita generasi yang tumbuh pada masa itu. Kita sibuk bicara masa depan tanpa pernah meletakkan fondasi kuat supaya tidak terjerumus di dalam kesalahan yang sama dan berulang. Bahkan kita nggak pernah serius dalam membangun pelajaran sejarah. Karena pengalaman saya dulu, pelajaran sejarah hanya berisi hafalan dan peristiwa kejadian, bukan cerita dan makna perjuangan. Sekali lagi, nasi sudah menjadi bubur, ya sudah, kita nikmati saja semua dengan pengawasan ya tentunya ya. Karena apa? Ini kita bikin karena sekarang ini ya, Orde Baru sudah mulai tumbuh lagi. Orde Baru ya, dengan bahasa Neo Orde Baru. Contoh yang nyata kayak kemarin itu ya. Calon terpilih Prabowo mengatakan kalau tidak mau bergabung ya jangan mengganggu. Artinya bahasa mengganggu, dikritik pun dia tidak mau ya. Jadi nikmatilah sekarang apa yang bisa diperbuat. Kalau sampai nanti seperti Orde Baru ya silahkan kita nikmati. 5 tahun itu panjang bro, bukan kaleng-kaleng 5 tahun ya. Agar supaya dengan kejadian-kejadian ini kita akan berpikir ulang ya. Kita akan mempelajari ulang agar supaya tidak terulang lagi ya. Saya ingat pernyataan ya, Soekarno ya, dengan Jorgan yang jas merah. Artinya apa? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu rupanya kata-kata yang luar biasa, keren ya. Tapi kita harus bisa memanai, hanya cuma sekedar lip service. Selamat ya, dengan bahasa jas merah itu kita nanti bisa dalami dan diimplementasikan di lapangan. Terima kasih. Merdeka.